Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar daring hari ini ya. Materi hari ini tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah gerakan tangkis pada bela diri silat dengan lancar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang ketiga, siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang keempat, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Sebelumnya, kita sudah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencaksilat. Sekarang, kita akan mempelajari lebih lanjut gerakan tangkis dalam pencaksilat. Yang pertama, tangkisan dalam, yaitu tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Yang kedua, tangkisan luar, yaitu tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Yang ketiga, tangkisan atas, yaitu tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. Yang keempat, tangkisan bawah, yaitu tangkisan dari atas ke bawah. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Silahkan praktekkan di rumah tangkisan-tangkisan dalam pencaksilat. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka. Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menambah kembali bibit baru dari tanaman sejenisnya. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Yang pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Lalu, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Selanjutnya, pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan yang terakhir, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Soal yang kedua, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Yaitu sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Soal yang ketiga, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lainnya yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jawabannya, ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Soal yang keempat, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Sebaiknya pensil diraut menggunakan peraut pensil dan ujung pensil jangan terlalu runcing agar dapat mengurangi resiko pensil patah. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa.
atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Tugasnya, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Dan jawablah pertanyaan di halaman 74 beserta tuliskan pendapatmu tentang cerita Bapak Weli Kepala Sekolah Teladan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.